Bab 036. Malamnya, setelah Isa kembali terlelap, Alia dan Fahri duduk berdua di ruang tengah, membahas banyak hal. "Besok kamu mulai ngajar lagi?" tanya Fahri. Alia mengangguk. "Iya. Tapi cuma setengah hari, biar sore bisa bareng kamu dan Isa." Fahri menggenggam tangannya. "Kalau kamu siap, aku juga siap banget untuk mulai pertimbangkan adik buat Isa." Alia terbatuk kecil, kaget. "Kamu ini, baru juga seminggu kita nikah. Loh, siapa tahu Isa nanti pengen punya teman main," ujar Fahri dengan nada menggoda. Alia mencubit lengan suaminya. "Kamu tuh ya. Tapi nanti kalau kita udah betul-betul siap, aku nggak keberatan." Fahri tersenyum. "Tenang aja, aku nggak buru-buru. Yang penting kamu dan Isa bahagia. Itu udah lebih dari cukup." Alia mengangguk malu-malu. Hari Senin pagi datang dengan udara yang segar, langit cerah seperti mewakili semangat Alia yang kini kembali ke rutinitas mengajarnya di pesantren. Setelah menyiapkan kebutuhan Isa dan mencium kening Fahri yang mengantar sampai ke mobil, Alia pun melaju dengan hati tenang. Pesantren Al-Hikmah tampak damai seperti biasanya. Suara lantunan Al-Quran dari santriwati terdengar dari musola kecil di sayap kiri gedung utama. Alia menyapa beberapa guru dan santri dengan ramah. Banyak yang masih memanggilnya Ustazah Alia dengan penuh hormat. Ada aura lembut dan cerdas dari dirinya yang tidak bisa diingkari siapapun. Namun tidak bagi satu orang Najwa. Najwa melihat kedatangan Alia dari kejauhan. Ia berdiri di dekat pintu ruang guru sambil memeluk map pelajaran. Raut wajahnya langsung berubah, dari netral menjadi dingin. "Pagi, Najwa," sapa Alia sopan seperti biasa, tetap menjaga adab. Najwa membalas dengan senyum tipis, lalu menoleh ke arah lain. "Pagi. Gak ngangka kamu cepat balik ke sini. Kirain sibuk banget jadi istri pejabat pesantren." Alia hanya tersenyum sabar. "Mengajar tetap bagian dari rutinitas aku. Menikah atau tidak, aku tetap mau berbagi ilmu." Najwa mendengus pelan. Iya. Sekarang punya 2 gelar. Ustazah dan Ibu Direktur. Serba bisa. Tapi ingat, mertua aku juga salah satu yang paling berpengaruh di pesantren ini." Kalimat itu diucapkan sambil melangkah pergi, namun cukup jelas dan disengaja untuk menyentil. Alia tidak bereaksi. Sudah cukup lama ia tahu, bagi beberapa orang, keberhasilannya adalah duri di dalam dada. Di ruang guru, beberapa pengajar mulai sadar bahwa ketegangan halus antara Alia dan Najwa masih ada. Tapi semuanya bersikap netral, tiak ada yang berani mencampuri urusan dua wanita kuat yang pernah mengisi hidup pria yang sama. Siang harinya, saat istirahat makan siang, Alia duduk bersama Mira dan satu guru lainnya di kantin. 99. Pesantren. Obrolan ringan berlangsung hangat sampai Najwa datang dengan nampan makanannya dan duduk di meja sebelah. "Luar biasa ya sekarang. Akad pernikahan di Istanbul, baju akad dari desainer luar, resepsi kayak pesta pejabat. Padahal, ini pernikahan kedua," celetuk Najwa dengan nada sinis yang terdengar dibuat-buat santai. Mira sudah membuka mulut, siap menyemprot balik, tapi Alia menahan tangan sahabatnya di bawah meja. Alia menoleh lembut ke arah Najwa. "Allah Maha Baik. Mungkin ini balasan setelah apa yang dulu pernah aku jalani." Najwa hanya mengangkat alis. Balasan. Atau pelarian.
Kata-kata itu menggantung. Tapi sebelum Alia bisa menjawab, Fahri muncul di pintu kantin. "Assalamualaikum," sapa Fahri sambil menebar senyum ramah. Santri yang lewat spontan membungkuk hormat. Mira langsung berseru kecil, ayahnya Isa datang." Fahri menghampiri meja Alia. "Aku cuma mampir sebentar nganter berkas. Kamu mau pulang bareng nanti?" Alia mengangguk. "Iya, bawaannya kangen Isa terus." Najwa yang menyaksikan itu cuma bisa menahan perasaan tidak nyaman. Rasanya seperti melihat lukanya dipaparkan pelan-pelan di hadapannya. Apalagi melihat bagaimana Alia dipanggil dengan penuh cinta, dan bagaimana pria yang dulu sangat ia cintai kini tak lagi melihatnya. Setelah jam mengajar selesai, Najwa pulang ke rumah dengan perasaan gerah. Ia langsung melempar jilbabnya ke sofa dan duduk dengan napas berat. Bu Marwah yang melihat menantunya dari kursi rodanya langsung bertanya, "Loh, kenapa, Najwa?" Najwa menoleh dengan emosi. "Umi, Alia itu keterlaluan. Gaya banget di pesantren. Udah kayak nyonya besar. Semua orang hormat banget ke dia. Dan Fahri pasti tiap hari datang ke sana. Kayak ngasih tahu ke semua orang kalau dia udah jadi suami sah Alia." Bu Marwah terdiam. Sebenarnya, di dalam hatinya ada pengakuan bahwa Alia memang menjalani hidupnya dengan baik. Tapi gengsinya tetap tebal. "Ya sudah, kamu tampilkan yang terbaik juga dong, biar gimana kanmu menantu Umi, kamu harus tetap kelihatan anggun dan terhormat. Gak usah ribut sama Alia," kata Bu Marwah mencoba menenangkan, meskipun nada suaranya sedikit getir. Najwa menatap ibu mertuanya. "Tapi aku capek, Umi. Dia menang dalam semua hal. Dan aku. Bahkan Ryan udah nggak peduli lagi sama aku." Bu Marwah tidak menjawab. Karena jauh di dalam hati, ia tahu. Semua ini memang tak lepas dari dosa masa lalu mereka pada Alia. Sementara malam harinya, Alia sedang mengayun-ayun Isa di dalam pelukan sambil membacakan doa tidur. Fahri duduk di sampingnya, memperhatikan dengan mata penuh cinta. "Ada yang bikin kamu capek hari ini?" tanya Fahri lembut. Alia menatap suaminya. "Najwa. Dia masih suka nyindir, masih suka menyalahkan. Tapi aku nggak mau membalas." Fahri tersenyum, tangannya mengusap pelan kepala Alia. "Karena kamu tahu, kamu menang bukan karena menyakiti, tapi karena kamu bertahan dan tetap jadi baik." Alia memejamkan mata sesaat. "Aku cuma ingin hidup tenang, Mas. Dan melihat Isa tumbuh dengan cinta." 100. Fahri menarik tubuh Alia ke dalam pelukannya. "Dan kamu akan mendapatkan itu, aku pastikan, kamu nggak akan pernah merasa sendiri lagi." Hari itu kembali ditutup dengan kedamaian. Tapi di luar sana, tidak semua hati bisa menerima kenyataan bahwa Alia telah berdamai dengan masa lalu. Dan menang dengan cara yang terhormat. Sementara di kamar suami istri lainnya. Malam telah larut ketika Najwa terbangun. Jam dinding di kamar mereka menunjukkan pukul 2.40. Tirai masih terbuka sebagian, menampilkan bayangan bulan yang menyelinap lewat sela jendela. Di sudut ruangan, terdengar suara lembut lantunan doa. Ryan tengah menyelesaikan sholat malamnya, duduk tenang menunduk dalam zikir panjang. Najwa hanya memandangi punggung suaminya dalam diam. Ada yang terasa asing sejak beberapa waktu terakhir. Ryan yang dulu begitu hangat, kini seolah menjelma jadi sosok asing yang hanya ada di rumah karena keharusan. Ia tak banyak bicara, apalagi menyentuh.
Tak lama kemudian, Ryan bangkit dari tempat sholat, melipat sajadahnya perlahan. Ia melihat Najwa yang duduk bersandar di tempat tidur, lalu mengangguk kecil. "Belum tidur?" tanyanya. "Aku baru kebangun," jawab Najwa dengan suara pelan. Ryan mematikan lampu utama dan menyisakan lampu tidur yang redup. Ia naik ke atas ranjang dengan pelan, memiringkan tubuhnya ke sisi tempat tidur. Najwa menatapnya. Suaminya ini masih tampan, tapi sorot matanya sudah lama kehilangan cahaya yang dulu selalu membuatnya luluh. "Aku bisa temani malam ini," ucap Najwa pelan, tangannya menyentuh lengan Ryan dengan lembut. "Udah lama kita enggak begitu lagi." Ryan terdiam, helaan napasnya panjang, dan ia menoleh perlahan, menatap Najwa dalam gelap. "Aku ngantuk, Najwa," katanya, nyaris tanpa ekspresi. "Besok aku harus ke pesantren pagi-pagi." "Mas Ryan." Suara Najwa terdengar lirih, nyaris seperti rengekan. "Kamu tahu aku istrimu, kan? Aku berusaha jadi istri baik. Aku rawat Umi, aku sabar, aku..." Ryan menoleh ke atas langit-langit. "Aku tahu. Dan aku menghargai itu. Tapi kenapa kamu nggak pernah menyentuhku lagi?" Najwa bertanya dengan suara tertahan, dadanya berdegup cepat menahan malu dan kecewa. "Apa aku udah nggak cukup menarik untuk kamu? Atau hati kamu udah penuh oleh yang lain?" Ryan menutup mata. Ada getaran dalam suaranya saat ia menjawab, "Ini bukan soal itu." "Lalu soal apa?" "Hatiku sedang berantakan," bisiknya. "Dan aku nggak mau menyakiti kamu dengan menyentuhmu sementara di dalam hati. Aku masih belajar berdamai dengan semuanya." Najwa mengerti arah maksudnya. Tapi hatinya menolak. "Kamu belum bisa lupakan Alia, iya?" Ryan tidak menjawab. Dan justru keheningan itu jauh lebih menyakitkan bagi Najwa dibandingkan sebuah pengakuan. Ia tahu, diam Ryan adalah bentuk paling jujur dari isi hatinya. "Aku masih istrimu, Mas Ryan," bisik Najwa dengan suara pecah. "Tapi kamu udah nggak pernah lagi melihat aku sebagai istri, iya?" Ryan berguling memunggunginya. "Istirahatlah, Najwa." Dan hanya itu. Tidak ada pelukan, tidak ada belayan. Hanya jarak di ranjang yang terasa seperti jurang. Najwa menatap punggung Ryan dalam diam. Air matanya menetes, satu persatu. Lah sadar, tubuh mereka 101. Masih di satu ranjang, tapi hati Ryan sudah berjalan jauh. Dan tidak tahu apakah akan pernah kembali. 102. Matahari belum tinggi ketika Najwa mendorong kursi roda Bu Marwah keluar ke halaman rumah. Embun masih bertengger di ujung dedaunan, tapi semangat Najwa jelas tidak secerah pagi yang menyambut. Sudah beberapa hari ini Najwa tampak berbeda. Tidak lagi ceria, tidak lagi hangat. Senyum yang biasa ia tampilkan saat merawat ibu mertuanya kini digantikan raut lelah dan ekspresi enggan. "Pelan, Najwa. Pelan. Jangan buru-buru," suara Bu Marwah lirih, tangannya menggenggam kuat sandaran kursi roda. Nafasnya sedikit ngos-ngosan, dan ia ingin berdiri pagi itu. Ingin mencoba kembali menggunakan kakinya meskipun hanya bertahan beberapa detik. Najwa berhenti mendadak, memutar kursi menghadap bangku kayu dekat pohon mangga. Matanya datar, ekspresi tak terbaca. "Aku udah pegangin, Umi. Coba berdiri aja kalau bisa," ucapnya dengan nada datar, bahkan cenderung ketus. Lah berdiri di samping,
menopang lengan sang mertua tanpa benar-benar memegang erat. Bu Marwah mencoba bangkit. Kakinya bergetar, tubuhnya goyah. Saat ia refleks memegang bahu Najwa lebih kuat agar tidak terjatuh, Najwa spontan menarik tubuhnya. Aduh, Umi. Jangan tarik-tarik gitu dong. Sakit tahu. Seru Najwa tiba-tiba. Suaranya nyaring memecah udara pagi. Bu Marwah tertegun. Hanya menatap menantunya, lalu kembali terduduk perlahan ke kursi rodanya. Wajahnya merah, bukan karena marah, melainkan malu. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tahan. Maaf. Umi nggak sengaja, ucapnya pelan. Najwa mendengus, memalingkan wajah. Ia menyesal sedikit, tapi gengsinya menahan untuk tidak minta maaf balik. Dalam hatinya, ia menumpuk rasa jengkel yang sudah berminggu-minggu ia pendam. Tentang suaminya, tentang rumah ini, tentang Alia yang seolah menang dalam segala hal. Ryan melihat semua itu dari balik jendela ruang tengah. Ia baru saja selesai menyelesaikan pembacaan kitab untuk pengajian kecil di ruang kerjanya. Tatapan matanya mengeras, rahangnya mengencang. Melangkah cepat keluar. Najwa. Najwa menoleh. Degup jantungnya langsung memburu melihat suaminya berdiri di sana. Tapi ia tetap berdiri tegak. Kamu tadi bentak Umi. Aku cuma minta jangan ditarik bahuku, Mas. Sakit tahu nggak? Aku juga manusia, bukan perawat. Ryan menghampiri keduanya. Ia langsung memegang tangan ibunya dengan lembut, lalu menatap Najwa dengan mata tajam. Kamu jadi istri itu bukan hanya istri buat suami, tapi juga buat keluarga suamimu. Umi itu bukan orang lain. Kalau kamu keberatan rawat beliau, bilang. Biar aku cari perawat. Oh jadi sekarang aku dianggap nggak becus. Selama ini aku yang rawat. Aku yang mandiin, aku yang cebokin. Kamu kemana aja? Kamu rawat tapi nggak pakai hati, Najwa. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Umi bukan boneka. Kamu tarik-tarik, kamu bentak-bentak. Apa kamu tega? Tega. Kamu ngomong tega ke aku. Kamu pikir aku nggak sakit hati selama ini? Aku yang sabar nerima kamu dingin, aku yang sabar lihat kamu masih mikirin mantan istrimu itu. Tapi sekarang aku juga dibilang tega. Ini bukan soal kamu dan Alia. Ini soal ibuku. Kalau kamu nggak bisa pisahkan rasa cemburu dengan tanggung jawab sebagai menantu, lebih baik kamu pergi dari rumah ini. 103. Suasana tegang. Bu Marwah hanya bisa menunduk, menahan air mata yang nyaris pecah. Bukan karena marah, tapi karena merasa ia yang jadi penyebab. Dan lebih dari itu, ia melihat anaknya. Putra satu-satunya, mulai berubah. Menjadi sosok yang dulu begitu ia banggakan, kini terjerat dilema batin yang ia sendiri tidak sanggup pahami. Najwa menatap Ryan lama. Nafasnya memburu, tapi kali ini bukan karena marah. Karena luka dalam. Tanpa sepatah kata, ia mendorong kursi roda ibunya masuk ke dalam rumah dengan gerakan cepat. Bu Marwah hanya bisa terdiam di kursi, menyeka air mata yang sempat jatuh diam-diam. Ryan tetap berdiri di sana, memandang halaman kosong dengan mata yang memerah. Ia sadar. Rumah ini kini tak lagi dipenuhi doa dan tawa. Yang ada hanya bayang-bayang luka, dendam, dan cinta yang tak pernah berakar kuat. Dan di tengah semua itu,
Satu hal ia yakini, semua ini bukan hanya karena Alia, bukan karena Najwa. Tapi karena hatinya yang terlalu lama menggantung di antara dua dunia. Sunyi menguasai rumah itu, sementara langit biru siang menggantung di atas, seolah jadi saksi getirnya rumah yang tampak utuh. Tapi retak di dalamnya. Sementara di tempat lain, mentari baru saja menyingsing tipis lewat tirai jendela, menebar sinar lembut ke ruang tamu rumah Alia. Udara terasa segar, suasana yang ditunggu-tunggu Alia sejak beberapa hari terakhir. Sebab hari ini, ibu mertua barunya, Bu Rosa, ibu dari Fahri, akan berkunjung. Alia sudah menyiapkan segala sesuatunya sejak pagi buta. Ia memasang aroma melati alami di sudut rumah, menyusun cemilan manis di meja ruang tamu, dan merapikan boneka Isa di playmat agar terlihat rapi. Ada semangat tersendiri dalam hatinya. Pertama kali ia punya mertua yang bukan berasal dari masa kelam pernikahan pertamanya. Dan kali ini ia tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu. Pintu depan rumah pun dibuka. Suara derit engsel pintu menandai kehadiran seseorang. "Assalamualaikum," sapa Alia sambil menarik napas lega. Bu Rosa melangkah masuk dengan senyum hangat. Wajahnya, meski sudah sedikit berkeriput, tetap terlihat segar. Tatapan matanya berbinar saat melihat Alia dan Isa yang tersenyum. "Waalaikumsalam, Bu." Alia meminta sang ibu mertua duduk. "Bu, aku udah nyiapin teh hangat dan kue talam kesukaan ibu." Suasana langsung cair, cemilan lezat dan aroma teh hangat jadi pemantik obrolan religius dan ringan. Bu Rosa menaruh tas besarnya dan mengeluarkan bingkisan beberapa kotak oleh-oleh dari kerabatnya di kota lain. "Sebentar, Bu, aku bantu taruh di sini." Terlihat kekagetan di mata Alia karena Bu Rosa tak hanya memberikan makanan, tapi juga hadiah kecil seperti kain batik sutra, tas anyaman, dan mainan edukatif terbaru untuk Isa. "Ibu harusnya nggak perlu repot-repot begini. Kedatangan ibu aja udah bikin aku sama Mas Fahri senang banget," puji Alia ramah. Bu Rosa tertawa kecil. "Kamu tuh emang 11-12 sama Fahri. Jangan bicara begitu. Namanya mertua, juga pengen bahagiain menantunya." "Makasih banyak loh Bu," ucap Alia. Obrolan mereka mengalir santai. Dari cerita tentang kerabat yang menitip salam, sampai oleh-oleh kecil yang dibawa Bu Rosa. Ada kain batik, keripik khas daerah, dan mainan lucu untuk Isa. Alia tak henti mengucapkan terima kasih. "Ibu terlalu baik banget," ujar Alia pelan. "Kan ibu udah bilang, nggak ada kata terlalu untuk anak sendiri, Al. Kamu itu sekarang sudah seperti anak kandung ibu." 104. Mata Alia sempat berkaca. Kalimat sederhana itu terasa dalam baginya. Ia pernah punya mertua yang justru membuat hidupnya seperti di neraka, dan kini ia merasa sangat bersyukur. Tak lama kemudian, Bu Rahmah bergabung. Ia menyapa Bu Rosa dengan hangat, lalu mereka berdua larut dalam perbincangan khas ibu-ibu, resep, pengajian, hingga perkembangan cucu. Suasana rumah terasa hidup. Di sisi lain, Fahri muncul dari dalam rumah setelah selesai menelepon seseorang. Langsung menghampiri ibunya dan mencium tangan Bu Rosa. "Ibu nggak capek kan di jalan?" "Nggak, Nak. Tadi sempat mampir beli oleh-oleh juga buat Alia dan cucu ibu." Fahri tersenyum ke arah Alia. Pandangan mereka bertemu sebentar, cukup membuat dada Alia hangat. Siang itu, mereka makan siang bersama. Menunya sederhana, tapi suasananya hangat dan penuh canda. Alia merasa inilah rumah yang ia impikan, penuh cinta, tanpa tekanan, dan dengan mertua yang menerima dirinya sepenuh hati. Usai makan, Bu Rosa pamit pulang. Tapi sebelum itu, ia memeluk Alia erat.
Jaga Fahri baik-baik ya. Dan jaga diri kamu juga. Kamu perempuan kuat. Alia hanya mengangguk, mencoba menahan haru. Saat pintu tertutup, Alia kembali ke ruang tamu dan duduk di sebelah Fahri. Ia bersandar sebentar di bahu suaminya. Terima kasih ya, Mas. Udah kasih aku mertua yang hangat dan pengertian seperti ibu kamu. Fahri mengecup keningnya lembut. Terima kasih juga udah jadi bagian dari hidup aku, lengkap dengan segala luka dan keberanian kamu untuk sembuh. Kamu tahu nggak, yang paling beruntung di sini itu adalah aku. Punya istri yang cantik, pinter, keibuan, pokoknya the best deh. Alia tersenyum, hari itu terasa lengkap. Dan hatinya, untuk pertama kalinya, benar-benar merasa pulang. Rumah Ustadz Ryan. Malam itu, udara kamar begitu sunyi. Hanya suara pendingin ruangan yang berdengung pelan. Ryan baru saja selesai menyelesaikan administrasi kerja yang harus ia submit sebelum tengah malam. Sementara Najwa istrinya duduk di tepi ranjang, tangannya meremas-remas ujung bantal dengan wajah yang tampak letih. Seharian mengajar di pesantren, pulang masih harus mengurusi mertua yang lumpuh, membuat tubuh dan pikirannya benar-benar lelah. Mas. Panggil Najwa pelan. Suaranya terdengar seperti ingin membuka percakapan yang tidak mudah. Ryan menoleh, menutup laptop, lalu memusatkan perhatian ke arah istrinya. Ada apa? Najwa menghela napas, mencoba menyusun kata. Aku ngerasa. Kayaknya Umi dan Abi mending pulang ke rumah mereka aja, Mas. Aku capek banget. Siang di pesantren, sore ngurus rumah, malam masih juga harus bantu Umi. Art kita juga kerjanya cuma bersihin rumah, bukan rawat orang sakit. Ryan mengernyit. Jadi maksud kamu mereka ngerepotin? Bukan begitu, Najwa buru-buru menjelaskan, tapi kita ini kan rumah tangga muda. Aku juga perempuan, Mas. Aku butuh waktu buat istirahat. Rumah kita ini bukan rumah perawatan. Aku cuma bilang apa yang aku rasain. Ryan menghela napas, tubuhnya bersandar di sandaran ranjang. Najwa. Mereka itu orang tuaku. Dulu waktu aku sakit, Umi yang bolak-balik ngurusin kita. Sekarang Umi butuh kita, dan kamu. Malah ngomong gitu. 105. Najwa mulai kesal, merasa tidak dipahami. Mas selalu bandingin aku sama siapapun. Seakan aku yang paling nggak tahu diri, aku cuma minta mereka pulang, Mas. Bukan ngusir. Bukannya mereka udah cukup lama tinggal di sini. Ryan hendak menjawab, namun suara terdengar dari balik pintu kamar mereka yang tertutup. Tak lama, terdengar suara ringan mengetuk pintu. Bukan mengetuk keras, hanya seperti orang yang ragu tapi ingin bicara. Pak Asmi berdiri di luar, namun sebelum ia sempat berkata, Bu Marwah menyela dari kursi rodanya. Ia duduk diam, tapi wajahnya muram. Sudah, Mas. Kita pulang saja besok pagi. Aku nggak mau jadi alasan pernikahan Ryan berantakan. Dulu udah cukup. Aku nggak mau kesalahan yang sama keulang lagi, gumamnya lirih tapi terdengar jelas oleh suaminya. Pak Asmi menatap istrinya dengan getir. Satu sisi, ia tahu Najwa punya hak atas rumah tangganya sendiri. Tapi sisi lain, ia tidak tega membiarkan Marwah yang belum sepenuhnya pulih kembali ke rumah tanpa perawatan cukup. Namun tekad Marwah bulat. Aku nggak mau, Mas. Besok kita pulang. Sudah cukup kita tinggal di sini. Anak kita sudah besar. Biarkan mereka hidup dengan caranya sendiri.
Pak Asmi menghela nafas, ia mengangguk setuju. Untuk pertama kalinya ia melihat sang istri mengambil keputusan dengan mempertimbangkan orang lain. Keesokan paginya, suasana rumah berbeda. Pagi itu tak ada percakapan hangat. Mbak Santi yang biasanya berceloteh ringan pun memilih diam, menyadari suasana tak seperti biasa. Pak Asmi dengan perlahan menyiapkan tas-tas mereka, dibantu oleh Ryan yang tampak lebih banyak diam. Sementara Bu Marwah duduk di kursi roda dengan tenang, matanya sayu tapi tetap berusaha tegar. Najwa tidak menunjukkan ekspresi apa-apa. Ia lebih banyak di dapur, menyiapkan sarapan. Tapi diam-diam, hatinya merasa bersalah. Namun egonya lebih kuat daripada pengakuan rasa itu.